Perkenalkan, nama saya Mila Hanisa. Saya mahasiswa IIN Syekh Nurjati. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai akuntansi manajemen sektor publik dalam MK Akuntansi Sektor Publik oleh dosen pengempu Bu Haula Nahratul Nisa. Yang pertama adalah pengertian akuntansi manajemen. Nah, apa sih pengertian dari akuntansi manajemen sendiri? Nah, akuntansi manajemen adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mempelajari bagaimana cara menghasilkan informasi keuangan untuk pihak manajemen yang selanjutnya akan digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, sedangkan sektor publiknya itu yaitu semua yang berhubungan dengan kepentingan politik dan tentang penyediaan barang dan jasa yang ditujukan untuk publik. Dapat disimpulkan, akuntansi manajemen sektor publik adalah bidang akuntansi yang mempelajari bagaimana membuat informasi yang relevan dan handal. Nah, tujuan akuntansi manajemen sektor publik sendiri yaitu yang pertama ada menyediakan informasi yang bermaksud yaitu untuk digunakan oleh manajemen sektor publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Nah, yang kedua ada sebagai alat atau sarana untuk membantu manajer yang bermaksud yaitu sebagai alat atau sarana untuk membantu manajer menjalankan fungsi-fungsi manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Perencanaan sendiri dibagi menjadi 6. Yang pertama ada strategik. Nah, pada tahap perencanaan strategik, manajer membuat perencanaan dan alternatif program untuk mendukung strategi organisasi sektor publik agar berjalan dengan efektif. Nah, akuntansi manajemen memberikan peran dalam menyediakan data dan informasi seperti cost of activities dan lainnya. Perencanaan dimulai dari perencanaan strategik sampai pengendalian berupa tax control. Yang kedua ada perencanaan informasi biaya. Nah, adapun biaya yang dimaksud adalah biaya input, biaya proses, dan biaya output. Informasi biaya tersebut wajib diberikan karena berhubungan dengan transparansi dana, sehingga manajemen dapat mengevaluasi biaya apakah berlebih atau kurang. Oleh karena itu, sebaiknya informasi yang diberikan rinci dan detail. Selanjutnya, ada penilaian investasi. Jika dibandingkan dengan sektor swasta, sektor publik memiliki karakteristik yang lebih rumit. Salah satunya mengenai penilaian investasi. Untuk melakukan penilaian, teknik yang digunakan dalam sektor publik dan swasta juga berbeda. Hal ini karena tujuan organisasinya juga berbeda. Pada sektor swasta, tujuannya adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sementara sektor publik bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Yang keempat ada penganggaran. Nah, 3 fungsi anggaran yaitu stabilitas, distribusi, dan alokasi sumber daya publik. Akuntansi manajemen sektor publik yaitu memberikan fasilitas untuk menciptakan anggaran yang efektif dan efisien dan tentu saja sesuai dengan 3 fungsi anggaran. Akuntansi manajemen yaitu menjadi alat untuk melakukan pengalokasian dan pendistribusian sumber dana publik kepada masyarakat secara tepat, adil, dan efisien. Yang kelima ada penentuan biaya dan tarif pelayanan. Akuntansi manajemen sektor publik dapat digunakan untuk menghitung pengeluaran yang digunakan untuk memberikan layanan, termasuk juga pengeluaran subsidi yang diberikan untuk kepentingan publik. Nah, yang terakhir ada penilaian kinerja.
Akuntansi manajemen sektor publik juga dapat digunakan untuk menilai kinerja, seperti mengukur seberapa besar tingkat efektivitas dan efisien organisasi dalam mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Dengan kata lain, akuntansi manajemen dapat digunakan sebagai sistem pengendalian suatu organisasi. Selanjutnya ada pengendalian. Nah, tipe pengendalian manajemen dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada pengendalian preventif atau preventive control. Dalam tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan perumusan strategi, perencanaan strategik yang dijabarkan dalam bentuk program-program. Yang kedua, ada pengendalian operasional atau operational control. Dalam tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan pengawasan pelaksanaan program yang telah ditetapkan melalui alat berupa anggaran. Nah, yang terakhir ada pengendalian kinerja. Pada tahap ini, pengendalian manajemen berupa analisis evaluasi kinerja berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.